Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa panjang umur, sehat zahir dan batin. Mudah-mudahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita tersebut dapat kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah kepadanya. Baik itu ibadah-ibadah yang wajib terutama dan juga termasuk ibadah-ibadah yang sunnah. Apalagi yang saat ini kita oleh Allah masih dipertemukan dengan bulan yang dimuliakan ini. Kita saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan salah satu bulan mulia, bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Maka hendaknya kita memperbanyak amal ibadah di bulan ini. Maka hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan ini. Mari kita gunakan sebaik mungkin waktu yang masih diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Rajab ini. Karena disebutkan bahwa ketika seseorang melaksanakan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan ibadah di bulan Rajab ini yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan, maka pahala yang diberikan oleh Allah akan dilipat gandakan di dalam bulan yang mulia ini. Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah ketika seseorang melakukan amal soleh, ketika melakukan ibadah ataupun melakukan kebaikan. Akan tetapi begitu juga sebaliknya, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa dan maksiat di dalam bulan-bulan yang dimuliakan itu, maka dosanya pun akan dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sebagai orang muslim haruslah bisa menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini dengan sebaik mungkin, yaitu dengan meningkatkan lagi, memperbanyak lagi amal ibadah kita di dalam bulan Rajab ini. Jadi Rajab ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan yang dimuliakan di dalam Islam, yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Allah menyebutkan bahwa hitungan bulan di dalam satu tahun itu merupakan terdapat 12 bulan. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, Allah sudah menentukan, disebutkan dalam ayat tersebut, Allah sudah menentukan bahwa dalam satu tahun itu jumlah bulannya terdapat 12 bulan. Akan tetapi dari yang 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang dimuliakan. Kemudian apa saja 4 bulan yang dimuliakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasatun mutawalliyat, yang 3 bulan berturut-turut kata Rasulullah, sedangkan yang 1 bulan itu terpisah sendiri, tidak berkumpul dengan yang 3. Adapun yang disebutkan salasatun mutawalliyat, 3 bulan yang berturut-turut itu adalah kata Rasulullah, yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 pada tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. Kemudian bulan Dzulhijjah, bulan ke-12 di dalam tahun Qamariyah atau Hijriyah. Kemudian yang satunya lagi adalah bulan Muharram, bulan pertama pada tahun Hijriyah. Inilah 3 bulan yang berturut-turut kata Rasulullah. Sedangkan 1 bulan yang terpisah itu adalah Rasulullah menyebutkan baina Jumada wa Sya'ban,
Ya, yang terpisah ini kata Rasulullah ialah bulan yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Berarti kalau dikatakan bulan yang ada di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban itu berarti adalah bulan Rajab. Nah, yang saat ini kita berada di bulan Rajab ini. Maka hendaknya sekali lagi kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan amal ibadah kita, memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Rajab ini yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan. Di antaranya kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa di dalam bulan Rajab ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa ada 5 malam yang jika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu adalah ketika seseorang berdoa fi lailatil jumu'ati. Ya, doa yang akan dikabulkan yang pertama adalah ketika seseorang berdoa pada malam Jumat, pada tiap malam Jumat, maka doa akan dikabulkan. Kemudian yang kedua, doa yang akan dikabulkan oleh Allah itu apabila seseorang berdoa pada malam Lailatul Adha, ketika seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Adha pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau pada saat malam hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga, doa yang akan dikabulkan oleh Allah itu adalah kata Imam Syafi'i ketika seseorang berdoa walailatil fitri, ya, yaitu ketika seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Fitri, doa yang akan dikabulkan. Kemudian yang keempat adalah ketika seseorang berdoa fi awwali lailatin min Rajab. Ya, doa yang akan dikabulkan kata Imam Syafi'i yang keempat itu adalah ketika seseorang berdoa pada malam pertama bulan Rajab, ya, tanggal 1, pada malam tanggal 1 bulan Rajab, maka orang yang berdoa pada malam itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, doa yang akan dikabulkan kata Imam Asy-Syafi'i ialah ketika seseorang berdoa fi lailatin nisfi min Sya'ban, yaitu ketika seseorang berdoa pada malam nisfu Sya'ban atau pada malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu pada malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan malam-malam mustajab ketika seseorang berdoa ini, sehingga kita bisa berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana yang saat ini kita berada di dalam bulan Rajab, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa ketika sudah memasuki bulan Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa ketika kita sudah memasuki bulan Rajab seperti ini, yang kita usahakan harus senantiasa kita baca doa ini, karena doa ini langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya ketika itu, yang akhirnya pada hari ini juga sampai kepada kita. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Rasulullah ketika sudah masuk bulan Rajab, maka beliau senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi Rasulullah akan senantiasa berdoa dengan doa ini ketika beliau sudah memasuki malam tanggal 1 bulan Rajab. Beliau akan senantiasa berdoa,
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, dan berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah sejak awal bulan Rajab, ya, beliau senantiasa berdoa memohon supaya diberkahi di dalam bulan Rajab ini, dan juga beliau memohon kepada Allah supaya diberkahi juga di dalam bulan berikutnya, yaitu bulan Sya'ban. Dan beliau memohon kepada Allah supaya bisa disampaikan, dipanjangkan umur, supaya bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi bulan Rajab ini adalah persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan, sehingga Rasulullah mengajarkan kita suatu doa sebagaimana doa yang sudah dibaca itu tadi, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan.